Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan matematika dasar SIMAK yang kelima. Saya akan bahas mulai dari yang nomor yang pertama. Langsung aja kita lihat. Nomor pertama, nilai X yang memenuhi sistem persamaan X kuadrat min AX tambah 2021 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, jadi yang ditanya dalam soal adalah nilai daripada si X. Jadi ini gampang aja, kalau kita mau mencari nilai X, maka kita akan lakukan yang namanya eliminasi substitusi ya. Jadi langsung aja kita eliminasi. Tadi yang pertama ada X kuadrat min AX plus 2021 itu sama dengan 0. Nah, yang kedua ada X kuadrat min 2021X ditambah dengan A sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja. Kalau kita kurangin berarti X kuadratnya habis. Maka nanti yang tertinggal adalah min AX plus 2021X. Atau nanti X-nya boleh kita keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan berarti yang tersisa tinggal 2021 dikurangi dengan A. Lalu dikalikan dengan X. Kemudian ditambah dengan 2021 dikurangi dengan A. Nah, inilah yang menghasilkan sama dengan 0. Maka dari sini boleh juga kita katakan bahwa 2021 min A dikalikan dengan X ini sama aja kalau kita pindah ruas berarti min 2021 plus A atau sama aja dengan A dikurangi dengan 2021. Nah, maka kalau dia tanya berapa X-nya, X-nya ini sama aja dengan A min 2021 dibagikan dengan 2021 min A. Berarti hasilnya itu setara dengan min 1. Sehingga untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah bebek. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Jika n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n, maka berapakah nilai daripada 2 logaritma? Maka nilai dari 1 per 2 logaritma 100 faktorial ditambah 1 per 3 logaritma 100 faktorial dan seterusnya hingga 1 per 100 logaritma 100 faktorial. Maka di sini sedikit tentang sifat daripada logaritma. Yang pertama nih sifatnya kalau misalnya ada 1 per A logaritma B. Nah, ini sama aja dengan B logaritma A. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada A logaritma B ditambahkan dengan A logaritma C. Ini sama aja dengan A logaritma B dikali dengan C. Nah, ini beberapa catatan untuk mendukung yang namanya soal di nomor 2. Nah, jadi langsung aja. Di sana ada 1 per 2 logaritma 100 faktorial, berarti berdasarkan catatan yang pertama, 1 per 2 logaritma 100 faktorial itu sama aja dengan 100 faktorial logaritma 2. 100 faktorial logaritma 2 ditambahkan dengan 100 faktorial logaritma 3 ditambah lagi dengan 100 faktorial logaritma 4 ditambah dan seterusnya hingga nanti sampai 100 faktorial logaritma daripada
100 gitu ya. Nah, berarti berdasarkan catatan yang nomor 2, karena di sini basisnya itu sudah sama, yaitu sama-sama berbasis 100, berarti ini boleh kita sederhanakan menjadi 100 faktorial logaritma. Ini 2 karena penjumlahan berarti identik dengan kali. Nah, ini sama aja 2 dikali dengan 3 kali dengan 4 dan seterusnya sampai nanti kali dengan 100. Kalau melihat dari bentuk ini, berarti 100 faktorial logaritma 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali 100, itu bentuknya sebenarnya boleh kita ubah menjadi 100 faktorial juga, gitu ya. Sehingga nanti 100 faktorial logaritma 100 faktorial berapa nilainya? Berarti nilainya sama dengan 1. Jadi untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Kotak 1 berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Kotak 2 berisi 2 bola merah dan 6 bola kuning. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambilnya kedua bola berwarna sama adalah berapa? Oke, jadi untuk nomor 3 ini di sini ada 2 kotak. Jadi ada kotak yang pertama, ada kotak yang kedua. Nah, di dalam kotak yang pertama itu katanya terdapat 5 bola merah. 5 merah dan 3 kuning. Sementara di kotak kedua, ini kotak pertama ya. Sementara kotak yang kedua terdapat 2 bola merah dan 6 bola yang kuning. Nah, ini bukan dan ya. Dari masing-masing kotak diambil bola secara acak. Peluang terambilnya itu adalah bolanya berwarna sama. Jadi dari sini diambil 1. Nah, dari sini juga diambil 1. Lalu diharapkan warnanya harus sama. Berarti kemungkinannya seperti apa? Bisa aja yang terambil itu yang pertama dari kotak 1 warna merah, dari kotak 2 juga warna merah. Atau boleh juga untuk kemungkinan yang kedua, bisa aja yang terambil dari kotak 1 warna kuning, yang kedua juga warna kuning. Karena mintanya harus berwarna sama. Nah, maka untuk mencari peluang, kita ingat lagi rumus mencari peluang. Misalnya ada nih kejadian A, berapakah nilai peluangnya? Maka ingat peluang suatu kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagikan dengan total seluruh kejadian. Nah, ini dia. Nah, berarti dengan demikian kita mau mencari NA. NA itu berarti memilih 1 warna merah dari kotak 1. Maka berapa peluangnya? Nah, maka sekarang kita mau mencari peluang. Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu memilih 1 merah. Berarti berapakah peluangnya? Kita lihat di dalam kotak itu merahnya ada 5. Berarti langsung aja kita taruh 5 per NS. NS-nya berapa? Berarti 5 tambah 3. Itu sama aja dengan 8. Nah, di sini ada kata dan itu identik dengan perkalian. Gitu ya. Memilih merah dari kotak kedua. Berarti merahnya ada 2. Kemudian totalnya ada 8. Jadi 2 per 8. Nah, di sini ada kata atau nih. Jadi kemungkinan 1 atau kemungkinan kedua. Atau itu identik dengan penjumlahan. Berarti memilih 1 kuning itu sama aja 3 per 8. Kemudian dikalikan dengan memilih 1 kuning itu sama aja dengan 6 per 8. Nah, ini boleh kita sederhanakan atau boleh juga tidak gitu ya. Nah, kebetulan nih 2 per 8 ini bisa disederhanakan. 2 per 8 itu sama aja dengan 1/4. Ini juga begitu, 6 per 8 itu sama aja dengan 3 per 4. Berarti boleh kita katakan ini 5 per 32 tambah dengan 9 per 32. Sehingga hasilnya sama dengan 14 per 32.
atau setara juga dengan 7/16. Maka untuk yang nomor 3 itu sama aja, jawabannya 7/16 alias cantik. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, sebuah parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C berpuncak di 4,2. Jika titik 2,0 terletak pada parabola tersebut, maka berapakah nilai A kali B kali C? Oke, jadi yang pertama begini. Yang pertama, katanya bahwa puncaknya itu terletak di 4,2. Jadi kalau misalnya kita masukin X-nya 4, Y-nya harus 2 gitu ya. Kita masukin X-nya 4, Y-nya harus 2. Berarti langsung aja dua itu sama dengan AX pangkat 2. X-nya ganti 4 berarti 16A. Ditambah lagi dengan 4B. Ditambah lagi dengan C. Terus yang kedua, katanya bahwa 2,0 terletak di parabola juga. Berarti kita ganti X-nya 2, Y-nya harus 0. Berarti Y sama dengan X-nya 2 jadinya 4A. Ditambahkan dengan 2B. Ditambahkan dengan C. Nah, ini tinggal kita kurangkan saja. Berarti di sini 2, ini sama dengan 12A. Yang ini tambah dengan 2B. Atau 6A plus B itu sama dengan 1. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena puncaknya itu XP-nya itu 4, kita ingat bahwa rumus X puncak, rumusnya kan min B per 2A ya. Min B per 2A, B itu koefisien X, A itu koefisien X pangkat 2. Kebetulan sesuai ya. Koefisien X-nya B, koefisien A-nya juga A. Koefisien X pangkat 2-nya juga A gitu ya. Jadi min B per 2A itu sama dengan 4. Atau dari sini B-nya itu sama aja dengan minus 8A. Nah, yang B-nya sama dengan minus 8A, boleh deh kita substitusi ke sini tadi. Bahwa 6A plus B itu sama dengan 1, berarti 6A min 8A itu nilainya sama dengan 1. Jadi B-nya itu saya ganti dengan min 8A. Berarti minus 2A itu sama dengan 1. Maka A-nya setaralah dengan min setengah. Nah, kalau A-nya min setengah, berarti B-nya berapa? Min 8 dikali min setengah berarti 4. Sekarang kita akan cari C-nya. Nyari C itu kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusinya ke sini nih. Berarti C sama aja dengan minus 4A dikurangi dengan 2B. Min 4A, min 4 dikali min setengah berarti 2. 2B itu 2 kali 4 berarti minus 8. Maka hasilnya sama dengan minus 6. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai A kali B kali C? A kali B kali C berarti min setengah kali 4 itu sama dengan min 2. Min 2 kali minus 6 berarti jawabannya adalah 12. Sehingga untuk nomor 4 itu adalah Eko. Nomor 5. X dan Y bilangan positif. Nah, ini saya ganti dulu. Positifnya saya ganti menjadi bilangan bulat. Oke. Untuk X dan Y bilangan bulat dan X lebih besar dari Y, memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X plus Y sama dengan 12.
Dan xy plus x plus y sama dengan 3. Oke, jadi untuk soal ini yang pertama kita tuliskan dulu x kuadrat ditambah dengan y kuadrat, kemudian ditambahkan dengan x plus y, ini sama dengan 12. Nah, atau nanti x kuadrat plus y kuadrat boleh saya ganti bentuknya menjadi x plus y dikuadratin dikurangi dengan 2 kali xy, kemudian ditambahkan dengan xy. Nilainya sama dengan 12. Nah, lalu dari persamaan ini boleh deh saya lakukan dulu yang namanya pemisalan. Misalkan aja x plus y ini dengan sesuatu, katakanlah a. Kemudian x dikali dengan y ini katakanlah dia b. Berarti untuk persamaan yang pertama kita peroleh x plus y-nya ganti dengan a. Berarti jadinya a pangkat 2. Dikurangi 2 kali xy berarti dikurangi dengan 2b. Tambahkan, nah ini salah ya. Ini bukan xy melainkan x plus y. Nah ini harusnya x plus y sama dengan 12. Nah x plus y-nya kita ganti dengan a tadi. Nah, nilainya setara dengan 12. Kemudian dari persamaan yang kedua ini, kita peroleh juga xy itu tadi b, ditambah x plus y. X plus y itu adalah a, sama dengan 3. Berarti b-nya sama aja dengan 3 dikurangi dengan a. Nah, inilah yang kita substitusikan ke sini. Maka hasilnya menjadi a kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan b. B-nya itu adalah 3 min a. Kemudian ditambahkan dengan a, hasilnya harus sama dengan 12. Berarti di sini a kuadrat min 2 kali min a itu menjadi plus 2a ditambah a berarti jadi ditambah 3a. Nah, kemudian di sini ada minus 6, 12-nya pindah kiri, berarti jadi minus 18. Sama dengan 0. Nah, maka ini nanti a plus 6, lalu a min 3, sama dengan 0. Maka kita peroleh deh a-nya sama dengan minus 6. Dari sini a-nya sama dengan 3. Nah, karena mintanya tadi x dan y bilangan bulat ya. Kita kembalikan saja seandainya yang kita ambil itu a-nya itu adalah 3. A-nya sama dengan 3. Berarti a sama dengan 3 berarti b-nya itu sama dengan 3 kurang a. Berarti b-nya adalah 0. Oke, maka sekarang kita kembalikan. A itu setaralah dengan x plus y. Ya, jadi a itu tadi setara dengan x plus y yang nilainya sama dengan 3. Sementara b itu x kali y setara dengan 0. Maka tugas kita adalah mencari dua bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya harus 3, tetapi kalau dikalikan hasilnya harus 0. Maka bisa kita simpulkan bilangan itu adalah 3 dan 0. Nah, karena catatan di sana x-nya harus lebih besar daripada y, berarti bisa kita katakan x-nya sama dengan 3, y-nya harus sama dengan 0. Maka x min y setaralah dengan 3 kurangi 0, berarti jawabannya adalah dodot. Nomor 6. Jumlah dari semua bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan. Pertidaksamaannya adalah yang ini. Oke, berarti ada dua tahap nih pengerjaannya. Yang pertama, x min 2 per 11 lebih kecil dari 6/7. Nah, di dalam pertidaksamaan,
Sebenarnya tidak diperbolehkan yang namanya perkalian silang. Tapi hanya saja karena di sini sudah pasti nilainya positif, yang ini juga sudah pasti nilainya positif. Nggak harus positif, yang penting bisa kita pastikan bilangan itu positif atau tidak, positif atau negatif, maka tidak apa-apa kalau kita lakukan yang namanya perkalian silang. Jadi dari sini kita akan peroleh bahwa X min 2 itu lebih kecil dari 66/7. Nah, 66/7 itu kan sekitar 9, ya. 9, berarti X itu nanti lebih kecil dari 9, min 2 yang di sebelah kiri pindah kanan. Berarti 9, plus 2 jadinya 11, Nah, segitulah nilai X-nya. Untuk yang kedua, di sana 6/7 itu lebih kecil dari X tambah 1/5. Atau X ditambah 1/5 lebih besar daripada 6/7. Nah, ini juga nggak apa-apa kita lakukan yang namanya perkalian silang. Berarti 5 dikali dengan 6 itu sama aja 30. Ya, berarti X ditambah 1 lebih besar dari 30/7. Nah, 30/7 itu sekitaran 4, Berarti X-nya lebih dari 4, dikurangi 1, berarti 3, Nah, di sini untuk yang pertama katanya X lebih kecil dari 11, Yang kedua, X lebih besar daripada 3, Kalau kita iriskan dua-duanya, berarti bisa kita simpulkan bahwa X-nya itu berada di antara 3, sampai 11, gitu. Nah, berapa banyak bilangan bulat antara 3, dengan 11, berarti dari sini bilangan bulatnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, dia minta jumlahnya, berarti tinggal jumlahkan aja ini semuanya. Kalau kita jumlahkan, berarti totalnya sama aja dengan 60. Sehingga untuk yang nomor 6, itu jawabannya adalah bebek. Oke, untuk nomor 7. Nah, bilangan bulat positif terkecil X yang memenuhi pertidaksamaan akar X min 1 lebih kecil dari 0,01 adalah berapa? Nah, ini boleh aja kita buat seperti ini. Jadi akar X, kita pindah aja 0,01-nya ke sebelah kiri. Lalu akar daripada X min 1 ini kita pindahin ke sebelah kanan. Pertanyaan bagaimana cara menghilangkan akar? Ya udah pasti kita kuadratkan. Nah, jadi kita kuadratkan kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri kalau kita kuadratkan berarti jadinya X dikurangi dengan 2 kali akar X dikalikan dengan 0,01 lalu ditambahkan dengan 0,01 dikuadratin berarti jadinya 0,001. Lebih kecil daripada X min 1. Nah, X-nya ini boleh kita coret. Berarti dari sini min 1 di sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri berarti jadinya 1,0001 lebih kecil dari 2 akar X dikalikan dengan 0,01. Oke, atau dari sini boleh lagi kita katakan 1,0001 dibagi dengan 2 kali 0,01 itu kan sama aja dengan 0,02. Jadi kita bagikan langsung. Nah, itu setaralah dengan akar X. Gitu. Nah, lalu 1,0001 dibagi dengan 0,02. Nah, ini mungkin sama-sama kita kali dengan 10 pangkat 4. Kalau dikali dengan 10 pangkat 4, berarti yang di atas menjadi 10.001 gitu ya.
menjadi 10.001. Yang di bawah menjadi 200. Lebih kecil daripada akar X. Nah, kalau misalnya kita bagikan 10.001 dibagi dengan 200, itu hasilnya sama dengan 50, ya, 50, sekian-sekian. Lalu lebih kecil daripada akar X. Nah, bagaimana lagi? Ini masih akar ya. Butuhnya itu adalah X. Berarti kuadratkan sekali lagi. Kalau dikuadratkan sekali lagi, berarti kita akan peroleh bahwa 50, sekian dikuadratin itu menjadi 2.500, sekian. Lebih kecil daripada X. Itu artinya X-nya pasti lebih besar daripada 2.500, sekian. Nah, pertanyaannya kan bilangan bulat positif terkecil. Nah, X yang lebih besar dari 2.500, yang pertama sekali kan yang muncul 2.501 ya. 2.501, 2.502, dan seterusnya. Tapi mintanya yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu sama aja dengan 2.501. Makanya jawabannya itu adalah cantik. Jadi untuk yang nomor 7 itu jawabannya adalah cantik. Nah, selanjutnya untuk nomor 8. Nomor 8, suku KN suatu deret aritmatika adalah M. Dan suku KM adalah N. Maka suku KM plus N adalah apa gitu ya. Kita ingat tentang aritmatika yang namanya rumus mencari UN. Rumusannya itu adalah A plus N min 1 dikali dengan beda. UN itu artinya suku KN. Ya, berarti kalau misalnya U5, N-nya ganti 5. Kalau U ke 10, N-nya ganti 10. Kalau UM, berarti N-nya ganti dengan M. Nah, gitu aja ya. Jadi yang pertama kan katanya suku KN suatu deret aritmatika. Berarti UN-nya. UN-nya itu sama dengan M. Jadi ini saya ganti dengan M. Sama dengan A plus N min 1 kali beda. Nah, sementara suku KM, nah yang ini yang pertama ya. Yang kedua, suku KM. Berarti N-nya ganti dengan M gitu ya. Suku KM-nya adalah N gitu. Berarti N sama dengan A plus M min 1 kali dengan beda. Lalu suku KM plus N. Nah, itu yang ditanya. Suku KM plus N. Berapalah suku UM plus N? Berarti ini sama aja dengan A plus M plus N min 1 dikalikan dengan beda. Nah, mungkin untuk mendapatkan ini, boleh deh kita lakukan yang namanya eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Tadi persamaan satunya yaitu M sama dengan A plus N min 1 kali beda. Yang kedua, N sama dengan A plus M min 1 kali beda. Nah, misalnya ini kita kurangkan. Kalau kita kurangin, berarti di sebelah kiri menjadi M minus N. Di sebelah kanan A-nya 0. Lalu N min 1 dikurangi M min 1 itu menjadi N dikurangi dengan M. Lalu dikalikan dengan beda. Maka dari sini bedanya ketahuan nilainya adalah M min M bagi N min M, berarti bedanya min 1. Nah, jadi bedanya sama dengan min 1. Nah, tinggal kita substitusi, berarti ini menjadi A plus
M plus N min 1 dikali dengan min 1. Nah, berarti ini sama aja dengan A min M plus N kali min 1. Berarti jadinya min M plus N. Kemudian min 1 kali min 1 berarti jadi plus 1. Gitu ya. Jadi kita butuh nih A kurang M plus N. Dari mana kita dapat? Mungkin kita akan substitusi ke salah satu. Misalnya kita substitusinya ke sini. Gitu ya. Kita substitusi. Berarti M-nya sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan min 1. Berarti M sama dengan A kurangi N ditambah dengan 1. Atau ini sama aja dengan A kurang M kurang N. Berarti sama aja min M plus N lalu ditambahkan dengan 1. Nah, hasilnya harus sama dengan 0. Karena semua kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, berarti kalau melihat dari bentukannya, ini sama aja dengan yang ini. Berarti berapakah nilainya? Nilainya berarti sama aja dengan 0. Oke, jadi untuk yang nomor 8, ini jawabannya adalah ayam. Kemudian kita lanjut yang nomor 9. Misalkan Sn itu menyatakan jumlah n suku pertama barisan geometri. Jika S10 sama dengan 10, S20 sama dengan 30, berapakah nilai daripada S40? Jadi yang pertama kita mau lihat di sini ada yang namanya S10. S10 itu atau Sn dulu deh. Sn di dalam barisan geometri sama aja A dikali dengan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada S10, berarti S10 itu sama aja dengan A dikali dengan rasio dipangkatin dengan 10 dikurangi dengan 1. Lalu dibagikan dengan rasio min 1. Nah, lalu ada S20. S20 itu sama aja dengan A dikali dengan R pangkat 20 dikurangi dengan 1 dibagikan dengan R min 1. Pertanyaannya berapakah S40? Berarti S40 ini sama aja dengan A kali R pangkat 40 min 1 dibagikan dengan R min 1. Nah, inilah yang ditanya di dalam soal. Oke, jadi yang pertama saya mungkin gerak dari yang ditanya dulu deh. Ini kalau misalnya saya faktorin R pangkat 40 ini kan sama aja dengan R20 plus 1 dibagi dengan yang ini R20 ya, R20 min 1. Lalu dibagikan dengan R min 1. Nah, sementara kalau melihat dari bentuknya, A, yang ini kan sudah ada nilainya ya. A kali R20 min 1 dibagi R min 1, itu nilainya setara dengan yang ini. Yang S20 tadi, S20 itu sama dengan 30. Nah, berarti ini sama aja dengan R pangkat 20 plus 1 kalikan dengan 30. Nah, jadi kita butuh nih R pangkat 20-nya berapa. Oke, bagaimana cara mencari R pangkat 20? Mungkin kita akan bandingkan aja nih atau kita bagikan antara S20 dengan S10. Jadi langsung kita bagi aja ya, S20 kita bagi dengan S10. Berarti sama dengan A kali R pangkat 20 ini sama aja dengan R pangkat 10 plus 1
kali dengan R pangkat 10 min 1 dibagikan dengan R min 1. Terus kita bagi dengan S10. S10 itu A kali R pangkat 10 min 1 dibagi dengan R min 1. Nah, di sini sudah ada R min 1, boleh kita coret. Kemudian A-nya juga boleh dicoret, R10 min 1, R10 min 1 boleh dicoret. Nah, ini tersisa berapa? 30 dibagi dengan S10 itu tadi dikasih tahu dalam soal berapa? 10 ya. Berarti 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. Jadi bisa kita katakan bahwa R pangkat 10 ditambah dengan 1 itu sama dengan 3. Atau R pangkat 10 sama aja dengan 2. Nah, di sini kita butuh R pangkat 20. Berarti R pangkat 20 sama aja dengan 2 kuadrat alias 4. Maka langsung aja 4 ditambah dengan 1 kalikan dengan 30. Maka hasilnya sama dengan 150. Ya, jawabannya 150. Jadi jawabannya adalah dodol. Kurang lebih seperti itu pengerjaan untuk nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Jika Sarah mendapat nilai 97 pada ulangan yang akan datang, maka rata-rata ulangannya menjadi 90. Dia mendapat nilai 73, rata-ratanya jadi 87. Berapa banyak ulangan yang sudah dilakukan? Yang namanya mencari rata-rata, rumusnya adalah jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, ini dia. Jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak data. Berarti yang pertama kan rata-ratanya katanya 90, kalau salah satu datanya 97. Lalu data yang lain berapa? Nggak tahu, sebut saja X. Berarti X ditambah dengan 97 dibagikan dengan N ditambah 1. Kenapa N tambah 1? N itu artinya banyak ulangan yang sudah dilakukan, gitu ya. Ditambah 1 yaitu ulangan yang akan datang, yaitu yang mendapatkan nilai 97. Kemudian yang kedua, kalau ratanya katanya 87, ya, maka salah satu nilainya itu adalah 73 gitu ya. Berarti X ditambahkan dengan 73 dibagikan dengan N tambah 1. Jadi ini yang pertama, yang ini yang kedua. Jadi langsung aja yang pertama dan yang kedua kita eliminasi. Ya, 1 dan 2 eliminasi. Kalau kita eliminasi berarti 90 dikurangi 87. 90 kurang 87 itu sama dengan 3. Terus X dikurang X itu 0. 97 dikurangi 73 itu sama aja dengan 24. Dibagikan dengan N plus 1. Oke, berarti 24 bagi 3 ini 8. Maka N plus 1 itu sama dengan 8. Berarti N-nya sama dengan 7. Nah, yang ditanya di sini adalah N-nya. Berapa banyak ulangan yang sudah dilakukan? Berarti ulangan yang sudah dilakukan adalah sebanyak 7 kali. Maka jawabannya adalah bebek. Jadi nomor 10 bebek lah jawabannya. Nomor 11. Nomor 11, luas daerah parkir itu 1760. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter kuadrat dan mobil besar 20 meter kuadrat. Daya tampung hanya 200 kendaraan. Lalu biaya parkir mobil kecil itu 1000 per jam, mobil besar 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, penghasilan maksimum tempat parkir adalah berapa? Yang pertama misalkan dulu nih, misalkan aja di sana banyak mobil kecil ya. Misalnya banyak mobil kecil itu adalah X. Kemudian mobil besar
itu sama dengan Y. Maka akan kita tentukan yang namanya daerah pertidaksamaannya dulu atau kendalanya dulu ya. Yang pertama di sini katanya bahwa luas daerah parkir ini 1760, ini adalah luas daerah paling besar gitu ya, luas parkir paling besar, di mana setiap satu mobil kecil butuh 4 meter kuadrat, mobil besar 20 meter kuadrat. Berarti model matematikanya nanti boleh kita buat gini. 4X ditambah dengan 20Y. Karena maksimal 1760 berarti tandanya gini, 1760. Nah, mungkin ini boleh kita sederhanakan, sama-sama nanti kita bagi dengan 4. Kalau kita bagikan dengan 4, berarti yang ini X. Lalu kalau kita bagikan dengan 4, yang 20Y-nya berarti ini menjadi 5Y. Lebih kecil daripada 1760 dibagi dengan 4 setaralah dengan 440. Nah, itu persamaan pertama. Yang kedua, katanya biaya parkir daya tampung hanya 200 kendaraan. Daya tampung ini berarti menampung mobil kecil dan mobil besar. Berarti kita katakan X plus Y-nya itu lebih kecil dari 200. Lalu di akhir nanti X dan Y-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, siapa yang mau dimaksimumkan? Yang mau dimaksimumkan itu kan biaya parkir. Nah, di sana katanya biaya parkirnya dalam setiap 1 jam itu 1000. Berarti yang mau dimaksimumkan adalah 1000 dikali mobil kecil ditambahkan dengan 2000 dikali dengan mobil besar. Karena mintanya hanya dalam 1 jam aja. Nah, jadi cara pengerjaannya ini kalau mengikuti stepnya ini ada beberapa ya. Step yang pertama, ini pertidaksamaannya, kendala-kendalanya itu harus kamu gambar. Ya, kamu gambarkan kendalanya. Atau kamu gambarkan yang namanya pertidaksamaannya. Setelah kamu gambarkan pertidaksamaannya, yang kedua, pertidaksamaan. Yang kedua nanti, kamu harus tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, cari titik pojoknya. Titik pojok. Nah, titik pojok ini baru kamu substitusikan. Ya, substitusikan titik pojoknya kemana? Ke fungsi maksimum minimum ya. Ke fungsi fxy lah ya, ke fxy. Maka nanti dari sana tentukan yang namanya maksimum minimum. Yang paling besar itulah maksimum, yang paling kecil itu namanya minimum. Nah, cuman gini, kalau bentuknya hanya seperti ini doang, sama-sama plus lebih kecil, sama-sama plus lebih kecil, maka pastinya ini bahwa titik maksimumnya ini maksimumnya itu pasti berada di titik potong. Ya. Titik maksimumnya ini pasti berada di titik potong. Titik potong siapa? Titik potong yang 2 ini. Gitu. Sorry, titik potong yang 2 ini ya harusnya ya. Yang ini penyederhanaan dari yang atas tadi ya. Oke. Lalu pertanyaan, bagaimana cara mencari titik potong? Ya tinggal eliminasi aja. Jadi eliminasi aja, X tambah 5Y sama dengan 440. Dengan X plus Y sama dengan 200. Langsung aja. Kalau kita eliminasi berarti kita peroleh 4Y itu sama dengan 240. Berarti Y-nya 60. Nah, kalau Y-nya 60 berarti X-nya 140. Maka berapa maksimumnya? Ya langsung aja. Berarti F 140,60. Di 1000 kali 140 ditambah 2000 kali 60. Nah, maka ini sama aja dengan 140.000 tambah 120.000.
Berarti sama aja dengan 260.000. Nah, gitu dia. Segitulah penghasilan maksimum dalam 1 jam. Makanya untuk nomor ini jawabannya adalah cantik. Oke, selanjutnya nomor 12. Nomor 12, jika matriks A ini matriks B yang memenuhi A ditambah B transpose. A itu 2, 1, 3, 5. Ditambah dengan B transpose. B-nya belum ada, kita misalkan aja matriks B itu adalah A, B, C, D. Sementara kalau dikatakan dia B transpose berarti mengubah baris jadi kolom. Tadinya AB-nya ke samping, dia berubah menjadi ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Berarti 2, 1, 3, 5 ditambah dengan B transpose berarti jadinya AC, BD. Sama dengan A min B. A-nya 2 dikurangi B berarti 2 min A. 2 min A. Kemudian 1 dikurangi dengan B. Nah, ini harusnya ke samping karena mintanya transpose berarti langsung saya taruh ke bawah. Kemudian berikutnya T min C. Berarti T min C di sini. Kemudian yang terakhir 5 min D. Nah, ini sudah ditranspuskan. Maka dari sini boleh kita katakan 2 plus A itu sama aja dengan 2 min A. Jadi tinggal kita samakan suku yang seletak. Berarti dari sini A-nya sama dengan 0. Yang kedua, 1 plus C itu sama dengan 3 min C. Maka dari sini C-nya ketahuan 1. Lalu berikutnya 3 plus B itu sama dengan 1 min B. Maka dari sini B-nya ketahuan juga nilainya min 1. Lalu yang terakhir 5 plus D itu sama dengan 5 min D. Berarti D-nya setara dengan 0. Pertanyaannya adalah tentukan matriks B-nya. Matriks B itu tadi yang ini. A, B, C, D. Nah, berarti A-nya itu 0. B-nya min 1. C-nya 1. Lalu D-nya itu sama dengan 0. Maka matriksnya 0 min 1, 1, 0. Jadi jawabannya adalah Eko. Untuk 12 adalah Eko. Kemudian nomor 13. Nomor 13, sebuah kotak berisi 2 lembar uang 2000-an. Jadi uang 2000-an ini sama dengan 2 lembar. Kemudian uang 5.000-an itu ada 4. Uang 10.000-an ada 6 lembar. 6 koin diambil. Nah, harusnya ini bukan koinnya. 6 lembar diambil tanpa pengembalian, di mana setiap lembar memiliki peluang terpilih yang sama. Peluang bahwa 6 lembar yang terambil itu memiliki jumlah minimal adalah 60.000. Nah, jadi karena dari sini diambil 6 lembar ya. Nah, diambil 6 lembar dan yang 6 lembar ini diharapkan katanya jumlahnya itu minimal. Jumlahnya minimal 50.000. Berarti pertanyaannya berapa peluangnya? Jadi yang pertama kita cari dulu kemungkinannya. Kita cari kemungkinannya. Untuk kemungkinan yang pertama, bisa aja yang terambil itu 6-6-nya uang 10.000-an. 6-6-nya uang 10.000-an. Itu yang pertama. Yang lainnya 0 kan? Atau yang kedua bisa jadi 5 aja uang 10.000-an. Ya, dan 1 uang 2.000-an. Boleh kan? Atau yang ketiga boleh 5 uang 10.000-an. 1 uang 5.000-an.
Atau kemungkinan yang keempat, bisa aja 4 uang 10 ribuan dan 2 uang 5 ribuan. Nah, berarti dari sini kita akan cari nih. Ya, kita akan cari yang pertama memilih 6 uang 10 ribuan dari dalam kotak. Nah, karena uang 10 ribuannya ada 6, berarti cara memilih 6 itu hanya ada satu cara. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memilih 5 uang 10 ribuan dari 6, berarti kombinasi 5 dari 6. Ada kata dan, berarti dikali. Memilih 1 uang 2 ribuan, karena cuma satu aja, kita lihat uang 2 ribuannya ada 2, berarti langsung kali 2 aja. Berikutnya memilih 5 uang 10 ribuan, berarti kombinasi 5 dari 6 ya. Kemudian kalikan dengan memilih 1 uang 5 ribuan, uang 5 ribuannya ada 4, berarti kali 4. Lalu yang terakhir memilih 4 uang 10 ribuan, berarti 4 dari 6. Kali memilih 2 uang 5 ribuan, berarti kombinasi 2 dari 4. Nah, kalau kita hitung ini tadi 1, kombinasi 5 dari 6 itu 6. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Yang ini juga begitu, 6 kali 4 berarti 24. Lalu 6 kombinasi 4 dari 6. Kombinasi 4 dari 6 itu sama aja dengan 2 kali mundur ya. Berarti 6 dikali 5 dibagi 21. Kenapa 2 kali mundur? Selisih 4 dengan 6 itu 2. Berarti yang ini 3, ini jadinya 15. Kombinasi 24 itu 6. Nah, kalau misalnya kita total, ini 1, yang ini 12, yang ini 24, lalu di sini 90. Nah, kalau misalnya kita total nih, ini 7, 127. Nah, jadi ada 127 kemungkinan. Nah, kalau kita lihat dari opsi, semuanya per 924. 924 ini didapat dari mana? Itu NS ya. Berarti NS itu sama aja dengan, karena kan peluang itu NA bagian S ya. Jadi NS sama dengan kombinasi 6 dari 12. Kenapa 6 dari 12? Karena mintanya 6 koin dari 6 lembar dari 12 lembar yang tersedia. Berarti ini sama aja 12, 11, 10, 6 kali mundur ya. 9, 8, 7 dibagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kalau kalian hitung, ini hasilnya sama aja dengan 924. Makanya jawaban yang mungkin itu adalah cantik. Oke, jadi untuk nomor 13 itu sama dengan cantik. Berikutnya nomor 14. Misalkan fx itu sama dengan x plus 2, gfx adalah 2x kuadrat tambah 4x min 6. Lalu x1, x2 merupakan akar-akar dari gx sama dengan 0. Oke, langsung aja. G komposisi fx itu sama aja dengan gfx. Gfx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 4x dikurangi dengan 6. Berarti gfx-nya sama aja dengan x plus 2. Sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 4x kurang 6. Nah, setelah dari ini kita lakukan yang namanya pemisalan. Kita misalkan aja x plus 2 itu dengan sesuatu, katakanlah A. Berarti dari sini x-nya sama aja dengan A min 2. Nah, baru kita substitusi. Berarti ini jadi apa? Ini berarti jadinya GA. Ini 2 kali x pangkat 2, berarti 2 kali A min 2 dikuadratkan. Gitu ya. Ditambah dengan 4x, x-nya ganti dengan A min 2. Lalu kurangkan dengan 6. Berarti nilainya 2 kali A kuadrat minus 4A plus 4 ditambah 4A min 8 dikurangkan dengan 6. Atau ini sama aja dengan 2A pangkat 2
Kemudian 2 kali min 4A itu minus 8A tambah 4A berarti minus 4A. Lalu 2 kali 4 itu 8 dikurangi 8 dikurangi 6 berarti minus 6. Nah, inilah yang namanya GA-nya. Kalau begitu GX-nya apa? Berarti GX itu sama dengan 2X pangkat 2 kurangi dengan 4X dikurangkan dengan 6. Nah, katanya kalau GX-nya sama dengan 0, inilah yang akar-akarnya X1 dan X2. Nah, ini kalau misalnya kita bagi 2 nih, berarti X pangkat 2 kurangi 2X kurangi dengan 3 sama dengan 0. Ini faktornya X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Dari sini X-nya 3, dari sini X-nya min 1. Nah, karena dikatakan bahwa di sini tidak ditentukan siapa X1 sama X2 ya. Berarti nanti ada dua kemungkinan nih ya. Bisa jadi X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan min 1. Atau boleh juga X1-nya itu yang min 1, X2-nya yang 3. Karena nggak ada ketentuan apapun di sana. Jadi akan ada dua kemungkinan nih. Kalau kondisinya seperti ini, X1-nya 3 ditambah 2 kali min 1 berarti di sini jawabannya adalah 1. Yang kedua, X1-nya min 1 ditambah 2 kali X2 berarti jawabannya 5. Berarti jawabannya kalau tidak 1 ya 5. Yang 24 itu jawabannya adalah cantik. Lalu yang nomor terakhir. Diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d dengan b kuadrat lebih kecil dari 3ac. Pernyataan berikut mungkin terjadi pada fungsi f kecuali. Yang pertama, f merupakan fungsi naik di seluruh daerah asalnya. Yang namanya naik itu artinya turunan pertamanya harus lebih besar daripada 0. Oke. Berarti langsung kita turunkan. Kalau kita turunkan berarti 3A X pangkat 2 ditambah 2BX ditambah C. Nah, ini harus lebih besar daripada 0. Nah, ini kan seharusnya kita faktor. Cuman sulit bagi kita ngefaktorin karena ABC-nya nggak tahu berapa. Maka boleh kita cek dari nilai diskriminan, di mana diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah 2B. Kuadrat dikurangkan dengan 4 kali A kali C, berarti 3A kali dengan C. Berarti ini sama aja 4B kuadrat dikurangi dengan 4 kali 3AC. Sama-sama punya angka 4, 4-nya saya keluarkan, B kuadrat minus 3AC. Nah, di soal dikatakan bahwa B kuadrat min 3AC itu lebih kecil dari 0. Berarti negatif ya. Berarti ini menjadi minus 4. Nah, artinya nilai diskriminannya itu minus, berarti dia dikatakan definite. Definite apa? Nah, definitnya ini nanti bisa terbagi dua. Bisa definite positif, bisa definite negatif. Kalau definite positif berarti koefisien X pangkat 2-nya harus positif. Nah, koefisien X pangkat 2-nya kan si 3A. A-nya nggak tahu berapa. A-nya bisa dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Berarti dua-duanya bisa kemungkinan nih. Bisa definite positif, bisa definite negatif. Kalau dikatakan dia definite positif, berarti dia ini selalu berada di atas sumbu X. Selalu berada di atas sumbu X. Jadi dia nggak akan pernah namanya turun ya. Dia akan selalu naik. Dia selalu naik. Nah, sebaliknya kalau yang ini berarti selalu berada di bawah. Selalu berada di bawah. Di bawah sumbu X. Artinya dia akan selalu turun.
Nah, oke. Berarti katanya F ini merupakan fungsi naik di seluruh daerah asalnya. Karena pertanyaannya mungkin ya. Karena pertanyaannya mungkin berarti yang ini bisa benar. Karena tadi kondisinya bisa definite positif, bisa definite negatif. Jadi dia akan selalu naik seluruh daerah asalnya, itu benar. Nah, kalau satu benar, harusnya 3 benar gitu ya. Nomor 2, F menyinggung sumbu X di satu titik. Oke. Jadi yang namanya fungsi naik, fungsi turun apabila saya gambarkan, ya, tadi kan dia ada 2 kemungkinan, definite positif atau definite negatif. Kalau misalnya definite positif kan berarti fungsinya itu akan selalu naik gitu ya. Jadi misal naik itu diawali dari bawah, anggap lagi nih. Jadi misalnya dia udah sampai di sini, dia nggak akan pernah turun gitu. Dia akan naik terus. Jadi kemungkinan dia memotong sumbu X itu hanya sekali aja. Atau berlaku kebalikan, kalau misalnya dia turun. Nah, kalau dia turun, ya kan, atau berada di bawah sumbu X, berarti gini, misalnya dimulai dari sini. Saya bawa dari sini. Dia akan selalu turun, nggak akan pernah dia naik. Nah, ini tadi yang namanya definite positif. Ini namanya definite negatif. Jadi sekalipun dia bakalan memotong, dia hanya motong sekali doang gitu. Jadi berdasarkan yang ini, F menyinggung sumbu X satu titik, itu benar. Lalu yang keempat, F memotong sumbu X di 3 titik, jelas salah. Dia hanya boleh mempunyai kesempatan memotong di 1 titik saja. Oke? Nah, kalau nomor 3, kenapa dia benar? Tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum, jelas. Kalau dia naik terus, nggak tahu kapan dia maksimum. Kalau dia turun terus, nggak tahu juga berapa dia nilai minimumnya. Jadi dia nggak akan punya maksimum, nggak punya minimum. Jadi yang benar itu hanya 1, 2, 3, berarti jawabannya adalah A ya. Oke? Jadi demikian pembahasan untuk matematika dasar yang kelima. Semangat terus bagi kalian yang sedang mencoba simak ya. Persiapkan dengan baik, karena persiapan yang baik adalah kunci kesuksesanmu. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap dukung channelnya saya ya dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Oke, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.